bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Sahabat-sahabatku, jumpa lagi di doa kekuatanku bersama saya, Suster Maria Syifra PRR. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk meneguhkan dan menguatkan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Hari ini, Senin 9 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-19. Sapaan Tuhan dari Injil Matius, bab 17 ayat 22 sampai dengan 27. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing.
Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan kita menjadi batu sandungan. Sahabat-sahabatku, membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara. Di negara kita, pajak menjadi sumber pendapatan terbesar yang dialokasikan untuk pembangunan di seluruh daerah dan wilayah di tanah air. Hari ini penginjil Matius menceritakan ketaatan Yesus dalam membayar pajak. Meskipun pajak bukanlah aturan dalam hukum Taurat. Selain itu, sebagai seorang Yahudi, Yesus sebenarnya tidak wajib membayar pajak, karena membayar pajak adalah kewajiban orang asing. Namun, Yesus tetap melakukannya, oleh karena ia tidak ingin menjadi batu sandungan bagi para pemimpin agama Yahudi. Di sisi lain, Yesus mau menampilkan diri sebagai seorang warga negara yang baik, yang tahu akan kewajibannya bagi pembangunan Bait Allah. Dengan bersikap demikian, Yesus mau menunjukkan ketaatannya bukan hanya kepada Bapa, tetapi juga kepada pemerintah. Melalui keteladanannya, Yesus mau mengajarkan kepada kita sebagai pengikutnya akan nilai sebuah ketaatan dan tanggung jawab. Ketaatan kepada Bapa perlu ditunjukkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu melibatkan diri dalam kehidupan menggereja, tetapi juga dalam pembangunan masyarakat, taat kepada agama dan taat kepada negara. Dengan demikian, apa yang pernah diucapkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto tetap menjadi semangat kita dalam kehidupan sehari-hari, yakni 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk taat kepada semua perintah-Mu dan taat kepada aturan-aturan hidup sehari-hari di tengah masyarakat dan komunitas kami. Amin. Sahabat-sahabatku yang terkasih, mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan untuk menyampaikan syukur kita, untuk menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kita ingat dalam doa kita, para sahabat kita yang sakit dan menderita, mereka yang membutuhkan berkat-berkat khusus dari Tuhan, mereka yang terpapar virus corona. Kita mohon rahmat Tuhan untuk mereka semua. Juga mohon kebahagiaan kekal untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal, dan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Mari kita bawa mereka dalam doa kita. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan pengharapan kami. Curahkanlah rahmat kesehatan dan rejeki bagi kami. Bersihkanlah virus corona dari muka bumi ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Oleh kuat kuasa-Mu lenyapkanlah virus ini ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabatku yang terkasih, saya ingin mengajak sahabat sekalian, mari berdoa bersama melalui sarana doa di channel ini dengan cara share ke keluarga dan sahabat kenalan kita. Jangan lupa subscribe, lalu like. Kita juga dapat saling mendoakan satu sama lain dengan cara tinggalkan intensi melalui komen di sini. Lalu tekan tanda loncengnya agar sahabat-sahabat bisa langsung mengikuti doa setiap harinya. Terima kasih. Semoga doa tetap menjadi kekuatan kita. Tuhan memberkati.